Advent kedua, kita mengingat karunia damai yang kita miliki di dalam Kristus. Damai adalah anugerah yang harus kita persiapkan dan usahakan. Tuhan memberi kita damai saat kita berpaling padanya dan bekerja bersama dalam iman. Melalui Yohanes Pembaptis dan para nabi, Tuhan meminta kita untuk mempersiapkan jalan bagi Dia yang oleh Nabi Yesaya disebut sebagai Raja Damai. Saat kita menyalakan lilin yang kedua, kita melihat dengan harapan hari di mana damai Kristus akan memerintah hati kita, di rumah kita, di komunitas kita, dan di dunia. Kita juga diingatkan untuk bekerja agar damai sejahtera Kristus datang dan terangkat di dalam hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah pendamaian yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Tolonglah kami mempersiapkan hati kami untuk kedatangan anak-Mu dengan bekerja membawa damai Kristus agar mengakar dalam keluarga dan di mana kami berada. Kami memohon dalam nama Dia yang lahir di Bethlehem, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini dari hukum ke-1 sampai dengan ke-4. Hukum Tuhan pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kuasa
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Wahyu 19 ayat 6-10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakaikan lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Lembah harus ditimbun
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang disengsara oleh Allah Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu yang sedang beribadah dan beribadah live streaming di kediamannya masing-masing. Kami akan membacakan secara ringkas warta jemaat kita sebagai informasi kegiatan sepanjang minggu ini. Nomor 1, nama minggu, Minggu Advent 2, dengan topik Manomu-nomu Raja Partigor Jala Siparmonang, dengan bahasa Indonesia menyambut Raja yang adil dan jaya. Nomor 4 mengenai persembahan, poin A, persembahan bulan Desember 2023. Pada hari ini ada 2 persembahan yang dijalankan, yaitu 2 amplop, 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, 1 amplop lagi kita akan memberikan persembahan untuk bantuan terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli. Poin B, persembahan bulanan dan tahunan. Kita sudah memasuki bulan Desember, maka seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan persembahan tahunannya. Untuk informasi yang menginang, persembahan tahunan adalah persembahan wajib yang diberikan untuk seluruh jemaat yang sudah berkeluarga maupun jemaat yang sudah mempunyai penghasilan sebagai tanda warga jemaat HKBP Bandung Reformanda, di mana di sini kita melayani dan tempat kita juga dilayani. Untuk informasi bisa menghubungi saya Bendahara Huria atau menghubungi kantor administrasi gereja. Nomor 5, pembacaan surat dari Eporus HKBP. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan surat dari Eporus mengenai bantuan terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Samosir dan Humbang Habitsaran. Nomor 7, kita bisa baca menginang berita Dewan Dok Koinonia sebagai undangan kita untuk menghadiri setiap perayaan Natal dan kegiatan Natal kategorial. Dan poin D, seksi sekolah minggu berbagi kasih Natal sekolah minggu pada hari Minggu 17 Desember 2023 setelah ibadah minggu pukul 7.30, seksi sekolah minggu akan melaksanakan berbagi kasih Natal sekolah minggu ke Panti Asuhan Bakti Luhur di Jalan Taman Kopo Indah 2 Blok 3C nomor 1, nomor 28 sampai 29. Anak-anak sekolah minggu akan berangkat berbagi kasih dari kelas tanggung dan pra remaja. Nomor 12, evaluasi lanjutan program dan anggaran semester 2 periode Juli sampai November 2023. Pada hari Selasa 12 Desember 2023 setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran lanjutan semester 2, yaitu dari bulan Juli sampai November tahun 2023. Seluruh dewan dan seksi BPG diharapkan menyerahkan laporan program dan anggaran semester 2 melalui email gereja atau ke kantor gereja. Seluruh majelis wajib mengikuti evaluasi tersebut.
Nomor 13, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 7 dan pukul 10 di ibadah Natal 1 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus bagi jemaat. Marilah kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Perjamuan Kudus. Nomor 14, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 10 di ibadah Natal kedua akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya menerima Sakramen Baptisan Kudus dapat mendaftar ke sekretariat kantor gereja. Nomor 15, ucapan selamat ulang tahun. Bagi kita semua atau bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu dari tanggal 4 sampai 10 Desember 2023, kami undang untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Jika ada. Ya, tidak ada, mungkin sedang live streaming. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai 10 Desember 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5 yang berbunyi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ainaung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai, di sandok hatai, nang disude pangatusion. Berita keuangan, sepanjang minggu ini, gereja menerima persembahan sebesar Rp34.846.000 ditambah $10 Singapura, terdiri dari persembahan untuk huria yaitu sebesar Rp12.615.800, untuk sentralisasi yaitu ke pusat sebesar Rp13.424.400, untuk pembangunan Rp1.122.800, dan juga ada persembahan lain-lain yaitu dana untuk penunjang program dan ucapan syukur sebesar Rp7.683.000. Yang terakhir adalah terkait persembahan juga halaman terakhir, yaitu penerimaan persembahan janji iman. Kami berterima kasih untuk kita semua yang telah berkomitmen dalam memberikan persembahan janji imannya, dan kami mengharapkan kita dapat menyelesaikan persembahan janji iman ini di minggu keempat, yaitu pada tanggal 24 Desember 2023, karena laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam laporan akhir tahun, yaitu berita berih. Terima kasih. Kami akan membacakan surat dari Eporus HKBP. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempatnya masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagaimana telah kita ketahui dan saksikan bersama melalui berita, baik di media sosial maupun di televisi, bahwa telah semakin banyak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor, baik yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia maupun secara khusus di daerah Tapanuli. Sejak bulan November hingga awal Desember tahun 2023 ini, ada banyak warga yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi, yaitu pada tanggal 13 November 2023 yang telah berdampak destruktif di 4 desa di Kenegerian di Sihotang, yaitu Desa Siparmahan, Desa Dolok Raja, Desa Sampur, dan Desa Turpuk Limbong, Kabupaten Samosir. Kemudian pada tanggal 14 November 2023, banjir bandang kembali terjadi di daerah Marbun Tongadolok, Kabupaten Humbang Hasundutan, lingkungan HKBP Marbun Distrik 3 Humbang, yang juga berdampak ke daerah Bakara. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023, tepatnya pada pukul 21.45,
Kembali terjadi banjir bandang dan tanah longsor di desa Simangu Lampe, Huta Godang, Huta Sohor, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Banjir bandang tersebut disertai material bebatuan besar yang telah meluluh lantahkan rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya. Oleh karena itu, dana yang terkumpul di sentralisasi keuangan belum sanggup menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pelayanan terdampak bencana dan anggaran untuk dana emergensi tahun 2023, yaitu sebesar 505 juta rupiah. Sementara dana emergensi yang telah disalurkan sudah mencapai sebesar 243 juta 100 ribu rupiah, maka sisa anggaran adalah 243 juta 100 ribu rupiah. Padahal pemberian bantuan kepada warga jemaat dan masyarakat terdampak pada saat emergensi dan rehabilitasi, sekaligus mengantisipasi bila mana terjadi bencana di waktu yang akan datang, merupakan hal yang sangat diperlukan walaupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana tetap bekerja. Tetapi kita juga perlu menunjukkan rasa solidaritas berlandaskan kasih kepada mereka yang terdampak bencana sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dengan ini dimohon kesediaan kita semua untuk memberikan bantuan dengan hati yang tulus dan ikhlas, spontan, serta melakukan aksi solidaritas kemanusiaan melalui persembahan supaya pemberian kita secara utuh masuk ke dalam terdampak bencana tanpa melalui sentralisasi keuangan. Untuk itu, hendaklah kita juga merenungkan apa yang tidak dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagi saudara-saudara yang berkenan memberikan bantuan dapat mengirimkannya ke rekening kantor Gereja HKBP, di sini terlampir dan sudah di-share di grup masing-masing surat dari Eporus ini. Demikianlah permohonan bantuan ini disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian surat dari Eporus HKBP. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah kehidupan yang masih Kau berikan pada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama hadir dalam kebaktian bersama dengan keluarga besar HKBP Reformanda. Kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami, dan kami sebelumnya meminta ampun untuk segala kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kemampuan untuk seluruh pemimpin negeri kami untuk tetap menjaga kesatuan di suasana politik, sehingga kami Tuhan minta Tuhan jaga juga supaya tidak ada perpecahan di negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk segala bencana yang terjadi. Tuhan berikan perlindungan bagi kami semua, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Juga bagi daerah yang terkena bencana, Tuhanlah yang memberi kekuatan dan ketabahan serta semangat kembali mereka dalam menjalani aktivitasnya. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang sekarang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan, urapi mereka satu persatu Tuhan, di mana mereka ada yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Untuk nama-nama ini Tuhan, Ivana Felicia Borusinulingga, Dayanti Jeneta Borusimbolon, SR Sibarani, C Hutajulu, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Nyonya Asimanjuntak Boru Hasibuan, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Sahati Purba, Hutagalung, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D Pakpahan, A Manulang, Situa Dr. Andes Cegultom,
Nyonya Sirait boru Gurning, Nyonya P. Manurung boru Silaen, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang boru Pakpahan, Nyonya Huta Barat boru Purba, Nyonya R. Panjaitan boru Sitompul, Nyonya Huta Barat boru Siregar, Nyonya Sintua Hasinaga boru Siburian. Tuhan, berkatilah mereka satu persatu Tuhan di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan pada saat ini. Tuhan, berkati juga Tuhan segala macam upaya pengobatan yang mereka lakukan, segala cairan infus, obat-obatan, vitamin yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan urapi Tuhan, berikan mereka kesembuhan juga Tuhan, sehingga boleh Tuhan izinkan kembali mereka untuk beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup maupun dalam penantian anak. Tuhan sertai mereka, berilah kesabaran serta semangat. Tuhan juga menyertai segala daya upaya yang mereka lakukan. Dan Tuhan izinkan Tuhan, tunjukkan bagi mereka jalan yang terbaik dalam usaha-usaha mereka. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk segala aktivitas jemaat kami, dari balita, remaja, pemuda, orang tua, bapak ibu, dan lansia. Tuhan sertailah kami semua dalam menjalani segala aktivitas, mohon Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk pengadaan fasilitas ruangan di gereja kami. Tuhanlah yang memperlengkapinya dengan dana-dana yang diberikan oleh jemaat, sehingga kami Tuhan boleh menikmati fasilitas tersebut dan boleh melakukan aktivitas di ruangan tersebut dengan nyaman dan sukacita. Tuhan tolonglah semua berjalan dengan baik, dan Tuhan kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Tuhan sertai para pemimpin, sertai para halado, seluruh jemaat, agar mereka semua boleh bersatu Tuhan dalam pelayanan dan juga saat sepikir Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, Tuhan urapi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan jawab pergumulan mereka dalam boleh beribadah secara tenang dan nyaman, dan boleh Tuhan mewujudkannya. Tuhan, terima kasih untuk pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Vandalen Gultom. Kiranya Allah Bapa mengurapinya dan menyertai kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa syafaat yang kami sampaikan ini. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya, dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kini kita telah sampai kepada Advent yang kedua, dan firman Tuhan akan menyapa kita dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-keretanya dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menyambut Raja yang adil dan jaya. Demikian topik dalam bahasa Indonesia. Manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang dalam bahasa Batak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang peristiwa mereka telah kembali dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Maka panggilan Nabi Zakaria yang daripada Tuhan mengingatkan situasi kondisi umat Tuhan yang kala itu asik membangun rumahnya sendiri. Ketika mereka kembali dari Babel, dibawa oleh Zerubabel, tujuan mereka pertama sekali adalah untuk membangun bait Allah. Itu panggilan pertama mereka. Ketika Raja Kores mengatakan, kembalilah ke kampung halamanmu. Di sanalah engkau beribadah bersama Tuhanmu. Mereka diajak untuk membangun bait Allah, bait suci. Tapi karena waktu itu ada konflik. Itu ada beberapa dari suku Samaria yang mengganggu pembangunan. Sehingga mereka tidak melanjutkan pembangunan itu. Mereka mengesampingkan hidup rohani, hidup spiritual. Maka mereka pusat membangun rumah mereka dan melupakan rumah Allah. Dalam situasi yang demikian, maka Tuhan memanggil Nabi Zakaria. Agar Nabi Zakaria mengingatkan mereka membangun kembali bait Allah dengan indahnya. Demikianlah terbelakang nas kalau kita membaca kitab Zakaria. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa Advent kedua ini panggilan untuk bersukacita. Bersukacita beria. Yesus diibaratkan sebagai seorang mempelai. Maka ada panggilan, hai putri Yerusalem, hai putri Sion. Sebenarnya sama ini. Jika kita baca Alkitab, jika dikatakan di sana Yerusalem maupun Sion, itu sebenarnya adalah sama. Itu adalah kota Daud. Sebenarnya ini dulu adalah benteng pertahanan orang Yebusi. Orang Yebusi ini adalah suku-suku yang sungguh luar biasa kuatnya. Tapi ketika Daud menaklukkan benteng Yebusi, dia rubah namanya menjadi kota Sion. Jadi kota Sion ini berdekatan dengan Yerusalem. Sion dibangun
maka tidak ada lagi kemah Allah. Dimasukkanlah tabut perjanjian ke kota Sion. Maka ketika dikatakan Sion, itu sama dengan Yerusalem. Dan ketika dikatakan Yerusalem, itu sama dengan Sion. Maka panggilan hari ini oleh Nabi Zakaria bagaimana menyambut seorang raja. Karena raja mau datang. Biasanya orang yang datang kepada raja mengundang raja. Sekarang raja sendiri yang datang. Maka putri Sion maupun Yerusalem mempersiapkan diri untuk menyambut raja tersebut. Penyambutan terhadap raja tersebut adalah bentuk suatu perubahan yang sungguh luar biasa. Karena raja itu datang ke tengah-tengah mereka. Dan raja itu adalah raja yang adil. Raja yang tidak memihak wajah. Raja yang tidak berat sebelah. Raja yang hidup di dalam kebenaran. Raja yang datang itu adalah seorang pemimpin yang sungguh luar biasa. Maka dikatakan dia adalah raja yang jaya. Pengertian kata jaya di sana menimbulkan suatu kekuatan yang tidak dapat terkalahkan. Dia adalah raja yang adil, dia adalah raja yang jaya. Maka dia harus benar-benar disambut di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita cara menyambutnya? Dalam nas ini dikatakan bagaimana kita cara menyambut raja tersebut. Pertama hidup di dalam kerendahan hati. Menyambut raja harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena raja yang datang tadi adalah raja yang rendah hati. Biasanya raja-raja dunia sombong. Angkuh. Kebanyakan raja demikian. Tapi raja yang satu inilah raja yang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan ketika dia datang, Zakaria mengatakan, dia mengendarai keledai beban. Dia tidak mengendarai seekor kuda untuk berperang. Tapi dia mengendarai seekor keledai beban. Memperlihatkan kerendahan hati, tidak arogansi dan tidak sombong. Maka setiap orang yang menyambut raja tersebut, dia harus hidup di dalam kerendahan hati. Berikutnya saudaraku yang terkasih dikatakan bahwa raja itu adalah raja yang penuh damai sejahtera. Dia menghadirkan revolusi damai yang sungguh luar biasa. Dia tidak mengangkat senjata. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Tidak ada lagi senjata-senjata perang. Raja itu menghadirkan damai sejahtera. Dia menghadirkan damai sejahtera. Hidup dalam kerendahan hati dan penuh damai sejahtera. Inilah panggilan kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini. Bagaimana kita hidup di dalam konteks saat ini. Yang orang mencintai kekerasan. Maka panggilan kita dimanapun kita berada harus mampu menghadirkan, menciptakan damai sejahtera.
segala bentuk kekerasan harus dihilangkan. Kalau kita mampu ingin menyambut Raja pemenang tersebut. Menyambut Yesus Kristus pada masa Advent ini, pertama sekali tanggalkan dari hidupmu kesombongan, arogansi, tapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Jauhkan dari hidupmu ini segala bentuk-bentuk kesombongan. Tapi marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Agar kita benar-benar menyambut Dia, Raja, yaitu Yesus Kristus, Mesias itu. Setiap orang yang mau menyambut Kristus, dia harus mampu hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, setiap orang yang mau menyambut Kristus, dia harus hidup di dalam kedamaian. Paling sedikit berdamai dengan dirimu sendiri. Harus mampu hidup berdamai dengan diri sendiri. Setelah itu berdamailah kamu dengan tetanggamu, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan setiap semua orang. Karena Dia, Raja yang datang itu adalah Raja damai sejahtera. Maka saya katakan tadi, Dia membawa revolusi damai. Tidak ada lagi senjata-senjata perang, tapi senjata-senjata perang diganti menjadi alat-alat yang menghadirkan damai sejahtera. Jadi ketika kita merayakan Advent yang kedua ini, menyambut Dia Kristus Yesus, kita adalah mempelainya. Mempelai mempersiapkan diri dengan baik. Supaya mempelai yaitu Yesus Kristus itu hadir. Marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Marilah kita hidup berdamai dengan siapapun. Jika itu telah mampu kita lakukan, maka Advent yang kedua ini akan benar-benar membawa dampak yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada minggu ini, kalau yang kedua nilai ini dapat kita wujud nyatakan, hidup di dalam kerendahan dan hidup penuh dengan damai sejahtera, maka kita akan melihat bagaimana perubahan hidup itu. Selamat menikmati Advent yang kedua, sambutlah Dia, Raja di Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajak kami menyambut Yesus Kristus dengan mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan kami mampu hidup menghadirkan damai sejahtera yang daripadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik dalam dunia pekerjaan dan di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, kami harus mampu hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sekaligus di dalam damai sejahtera. Biarlah kiranya firman Tuhan senantiasa kami hidupi selama minggu-minggu Advent ini. Sehingga kami akan melihat perubahan yang sungguh besar di dalam hidup kami ketika kami menghidupi Dia, Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang terkena musibah tanah longsor, terkhusus di Simahulape Bakti Raja. Tuhan kiranya menghibur yang berduka. Tuhan kiranya menopang mereka yang papa. Bahkan dengan Roh Kudus-Mu membangkitkan semangat mereka untuk melihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Dan jika saat ini pun seluruh gerejamu HKBP ingin membantu jemaat-Mu korban tanah longsor, biarlah kami sehati sepikir membantunya melalui persembahan kami. Dan kami yakin Tuhan akan menerima persembahan kami ini menjadi dupa yang harum kehadirat-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh keluarga mereka.
agar Tuhan yang menguatkan, bahkan membaharui hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 591. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.